Versinya ke P90 sama P52. P52 ini abang tahu kan? Papyrus 52 sama Aduh, Papyrus ngeri kali 90. ini. Abang Nah, jadi Kristen aja, Bang. jangan dong. Wah, justru karena saya udah belajar, makanya saya nggak di situ. Jadi P90 sama P52 ini papirus ini yang paling dekat. Ini di 125, 175 ke 225. Dan ini nggak ada buktinya Yohanes atau Lukas yang nulis. P52 ini Yohanes, John. Dan itu cuma 3 ayat. Nggak ada hubungannya sama Yesus, nggak ada soal ketuhanan Yesus. P90 juga seperti itu. Nggak ada ketuhanan Yesus, nggak ada ini kalau nggak salah cuma 3 baris atau 4 baris. Abis itu di sini yang diklaim Yosua, Lukas, Matthew, Markus, John, Paul. Nah, antara ini ke sini itu 175 tahun. Antara ini ke sini 150 tahun. Total dari sini ke sini itu 325 tahun. 325 tahun, Bang. Kalau generasi, kalau setiap kita berumur 25 udah punya anak, berarti itu sekitar hampir 14 generasi. Itu Hilang suaranya Mbak Jibril. Cek. Hilang suaranya ya? Iya, Ups. hilang. Oh, Hilang. saya kira ini koneksi saya. saya yang hilang ya. Ini wifi nih, First Media nih. Udah aman kan? Udah lanjut. Udah aman Bang Jibril, aman lanjut. First Media kalau weekend begini. Tapi pertanyaan saya tadi sempat tersampaikan nggak? Belum. Ulang. Nah, pertanyaan saya, gimana sih Bang kita mengimani kitab yang, karena kita menyandarkan keselamatan kita setelah hidup ini berjuta-juta tahun, for eternity. Gimana sih kita menyandarkan keselamatan kita terhadap hal yang nggak pasti kayak gini? Kalau abang tahu, saya udah menjelasin kan dari Al-Quran itu terlindung dari 3 perisai. 1 hafalan, 2 manuskrip, 3 kita selalu melantunkannya. Saya terjaga dengan itu, saya menyandarkan keselamatan saya dengan itu. Tapi abang gimana Bang menyandarkan keselamatan abang dengan hal yang putusan atau 350 tahun ini Bang? Ini bertanya atau masih lanjut, Bang? Pertanyaan itu Bang. Oke, ya kalau dari kajian akademis, saya mengakui dan rekan-rekan senior-senior dari seminari Katolik maupun Protestan, kalau di Indonesia yang cukup terkenal Protestan yang ini mungkin rekan-rekan yang di Indo ini ya Duta Wacana mungkin sudah kenal juga. Memang kami mengakui tentang proses-proses, ada beberapa missing di situ terkait dengan kanonisasi daripada Bible atau kitab suci kami gitu Bang. Kami secara akademis mengakui itu, tetapi secara dogmatis kami dengan jemaat atau umat kan kami tidak diperkenankan bahwa kajian akademis itu kita pisahkan dengan dogmatis kan gitu. Itu Bang, komentar sementara dari saya. Enggak, karena itu akan berefek sama keimanan nggak sih Bang? Setuju nggak sih Abang di situ? Oh, confirm, ya setuju. Akan berpengaruh banget. Karena gini, kalau saya contoh ya, kita buka 1 Yohanes 5:7. Kalau kita buka Sebentar. Yohanes atau 1 Yohanes, Bang? 1 Yohanes 5:7. Ini saya manual ini. Sebentar.
Parah ini kalau dibahas ini ada penambahan nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, kita nggak usah panas-panas malam Sabtu ya kan, nggak usah emosi-emosi. Saya selalu dingin, abang. Saya suka kalau akademis ya, kajian kita diskusi. Oke, 1 Yohanes ya. 1 Yohanes nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. ini saya buka yang berbahasa Indonesia. Nanti kalau berbahasa Melayu saya dikomplain sama rekan-rekan Indo nanti. Enggak, ini critical text, Bang. Ini lebih ke critical text. Nah, Oke, sudah ketemu 5. 157. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada oke, udah silakan Bang, lanjut. Oke. Nah, kalau saya buka dari Codex Sinaiticus.org, Bang. Ini memang situs memang punya ini ya, punya di sini ada British Library, National Library of Russia. Ini memang scanan yang mereka punya, project yang mereka punya. Ya. Di sini kalau saya ke 1 Yohanes 5 nomor 7, di sini ini original teksnya sama seperti Al-Qur'an tadi. Ini manuskripnya, ini transkripnya, ini translate-nya. Ya, ini original text, transcriptions, translations. Di nomor 7, ini di abad keempat ya Bang ya. For they that testify are 3, yang bersaksi adalah 3. Nomor 8-nya yang bersaksi itu, yang tadi bersaksi 3 itu, roh, air, darah jadi 1. Dan ketiganya itu menjadi saksi dalam satu manusia, dalam satu orang. If we receive the testimony of men, jika kita menerima kesaksian dari satu orang. Itu inti dari 2 ini. Nah, tapi begitu saya buka KJV, Bang, 1 Yohanes 5:7. Yang bersaksi, yang merekam di surga adalah Bapa, Firman, Hantu Suci, dan tiga-tiganya adalah 1. Ini udah ini dari abad keempat ke abad 16 nih. Ini udah shifting, udah berubah arti, makna kalimat ayat ini. Di sini nggak ada Tritunggal, di sini tiba-tiba ada Tritunggal. Nah, tapi begitu saya pelajari lagi, menurut Bapak Gereja, ini dari Chick Publications, by David W. Daniels. Ini Bapak Gerejanya, dia yang nulis buku ini. Dari studi yang dia lakukan, rupanya ayat ini, 1 Yohanes 5:7 ini, udah melakukan hampir 18 kali perubahan. Di tahun 200, Tertullian menambah, which three are one. Nah, itu beda lagi sama yang kodeks ini. Berbeda lagi sama yang ini juga. Habis itu tahun 250, 50 tahun setelahnya, Sir Pierre Carnage menulis, dan lagi Bapak, Anak, dan Hantu Suci ditambahkan. Habis itu dan terus ini, 350, 398, Aurelius Agustin juga ikut, 415, 450, 500, 550, 550, 7, sampai tahun 1500. Berarti 15 abad ini ayat berubah terus. Mengikuti zaman dan keperluan Tritunggal atau pemimpin gerejanya. Nah, tapi yang lebih menarik lagi, begitu saya perdalam lagi, ini dari Bible.org. Ini dari Daniel B. Wallace. Bapak gereja ini punya PhD, dia S3. Dia bisa bahasa Yunani dan seterusnya. Dia malah mengatakan bahwa, ini lebih parah lagi yang dia bilang. Oleh karena itu, tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dalam manuskrip Yunani dimanapun sampai tahun 1500. Berarti nggak ada manuskripnya 1500 tahun pertama Biblos ini ada. Untuk ayat ini toh. Dan ini menurut saya, ini dasar dari Tritunggal atau dari Trinitas. Itu yang tadi saya awalnya, ini sangat mempengaruhi loh. Ini soal manuskrip missing sana sini, ini sangat mempengaruhi loh. Trinitas atau ketritunggalan ini agak ngeri nih kalau dibahas nih. Karena kalau nggak sabar aja, dengerin saya barusan ngejelasin, wah udah tantrum Bang. Menurut Abang gimana Bang? Enggak Bang, kita mah kalau critical text setuju banget karena di
Bible yang saya ini takut terpeleset dengan kata Alkitab itu bukan punya kami, bukan punya saya. Jadi saya mesti harus berhati-hati ini. Menurut Bible yang saya pegang, Bible Study juga ini tahun 2000 bersama dengan LI saya punya terbitan terakhir tahun 2001 juga. Di sini ada Bible Study. Di sini keterangannya penuntun. Jadi kami punya catatan kaki gitu Bang. Nah memang ada beberapa yang Abang jelaskan itu terkonfirmasi dengan panduan penuntun dari punya saya di depan saya ini Bang gitu. Jadi data yang saya tunjukin ini sesuai dengan data yang ada di depan mata Abang sekarang ya? Oh itu dibahas di teologi sampai S3 itu Bang? Iya, setuju. Iya, jadi dibahas juga memang dari internalnya ya? Iya, itu sampai S3, program doktoral pun masih membahas itu. Jadi kalau yang saya pertanyakan lagi Bang, ini soal Tritunggal tadi, ini ayat berubah 18 kali. Menurut Abang jadi di mana yang mana yang suci, yang mana yang ayat sucinya Bang? Iya, kalau dari pemahaman saya dan beberapa rekan, kata suci, kitab suci, kami setelah diputuskan melalui proses kanonisasi dan disebut itu kitab suci. Tapi kalau yang Abang sampaikan adalah prakanonisasi, memang di situ banyak catatan kaki. Di tempat saya sih namanya catatan kaki ya. Jadi setiap ini ada catatan footnote. kaki. Iya, footnote. Iya. Bukan maksud saya itu kan yang tadi yang pra itu kan yang tahun 200 yang Tertullian menambahkan, Cyprian Carnegie nambahkan, Priscillian Rivers nambahkan, Athanasius nambahkan, Aurelius Agustin menambahkan. Bukan maksud saya itu kan yang pra. Tapi kan yang setelah Vatikanus Sinaiticus kan berarti udah di ini dong. Udah di kodifikasi. Wah, udah dikanonkan dong. Iya, udah dikanonkan. Nah, tapi masalahnya gini Bang, di Sinaiticus abad keempat ayat ini berbeda. Di Bezae abad kelima ayat ini berbeda. Di Claromontanus abad ke-6 ayat ini berbeda. Dan ini Sinaiticus kan udah kanon. Vatikanus kan kanon. Bezae kan kanon. Claromontanus kan kanon. Nah, hasil pengkanonannya aja ayatnya beda-beda Bang. Makanya itu yang saya mau tanya. Jadi dari kodeks-kodeks ini sebenarnya yang mana yang kitab sucinya ini yang mana? Karena udah lepas dari kanon dong kalau kodeks-kodeks ini kan? Iya. Ini fokus saya sambil ngebukain saya punya buku, Bang. Nggak usah terlalu akademis, kita santai aja. Ini teman-teman saya kemana semua ya? Jangan-jangan ini ya, gua Ditinggal. royok ini. Enggak lah, siapa yang ngeroyok kan yang lain dulu. Yang culun tercancel dengan sendirinya Bang. Mungkin sakit kepala kali Bang. Waduh, nih mau weekend gue diajarin kayak begini lagi, pusing nih. Nanti aja Senin deh gitu kan. Enggak, tapi hari ini beruntung tadi tuh iseng masuk portal sulit banget gitu. Masya Allah, berarti Anda mencari dan Anda mendapatkan yang dicari nih, brother.